Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memuji nama Tuhan pada hari ini, bersama kita satu dalam doa, mari kita undang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami akan memuji Engkau Tuhan, kami akan datang kepada-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Youth MCC hanya dilakukan secara onsite setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di Mall GTC. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat secara onsite di setiap masing-masing cool. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ishak Moses disertai perjamuan kudus. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar
untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sedang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita memuji nama Tuhan pada hari ini. Sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kami memuji kebesaran-Mu pada hari ini Tuhan. Dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan bersama-sama, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Mari angkat suaramu katakan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, namamu masih termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Sampai bertemu buat Tuhan kita.
sorak-sorak paling mulia buat Tuhan kita. Sekali lagi sorak-sorak paling mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari dengan imanmu katakan, lewat lembah gelap Kau temani aku Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sekali lagi kita akan lagu pujian Bapak Ibu dengan imanmu katakan, Bapa Kau mendengar seruan hati kami Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap Kau menemani kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu,
bersamamu Bapa, ku kan terbang bersamamu Bapa. Curahkan kuasa-Mu buat kami semua ya Aba. Biar hari-hari di mana kami sedang melihat banyak keadaan yang tidak pasti di depan, kami percaya kekuatan Tuhan yang sanggup menopang kami. Dan biar kami mampu terbang, kami menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara buat kami siang hari ini ya Aba. Kami siap mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap dengarkan pesan Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari-hari ini Bapak Ibu kita sedang melihat ada banyak keadaan-keadaan yang berubah dengan begitu cepat. Saya percaya sebagai orang-orang yang mengenal firman Tuhan bukan menjadi sesuatu yang mengagetkan harusnya. Tapi kita udah siap untuk menghadapi semua keadaan itu. Yang mengerti bahasa saya ini bilang amin. Nah, pagi ini saya mau ajak kita untuk lihat satu teks dalam Perjanjian Lama, Habakuk pasal 2. Mari baca bagian ini dulu, saya nggak akan bahas ini semua, tapi saya mau bahas satu ayat saja. Tapi saya ajak kita baca untuk kita bisa mengidentifikasi apa sebetulnya yang sedang ada di dalam teks ini. Lalu kemudian muncul kalimat yang diomongin oleh Pak Niko dalam doa pengerja kemarin. Kita baca sama-sama. Ayat 1 saya baca mulai. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2. Bapak Ibu Saudara baca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat yang keempat. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang terhadap maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Ayat berikutnya. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau dan akan menjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Ayat 8.
Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Ayat 10. Ya, kita baca ayat 11. Saya baca, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Ayat 12. Sesungguhnya bukanlah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Kita baca ayat 14 sampai di sini saja. Nanti Bapak Ibu Saudara baca sampai ayat 20 supaya ketemu hal-hal yang menjadi latar belakang daripada bagian ini. Ayat 14 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Saudara, Habakuk hidup di masa di mana Nabi Yesaya juga hidup atau ada di posisi sebagai nabi buat bangsa Israel. Nah, ada yang menarik daripada kisah atau catatan Habakuk. Kita kalau baca di pasal 1, dimulai dengan keluhan di hadapan Tuhan. Pokok keluhannya yaitu ada sebuah ketidakadilan di mata Habakuk. Jadi dari perspektif Habakuk, dia melihat ketidakadilan menurut dia tentang Allah terhadap bangsa Yehuda atau suku Yehuda. Jadi Bapak Ibu nanti baca di pasal 1, itu lengkap menjelaskan tentang satu suku bangsa yang begitu kuat, ya, arogan, dipakai Tuhan justru untuk menghukum bangsa Israel. Dan bangsa itu adalah Babel maksudnya. Jadi saudara bayangkan Habakuk dia melihat, loh kenapa kok Tuhan pakai bangsa yang model seperti itu justru untuk menghukum umat Israel, orang pilihan Tuhan, orang kepercayaan Tuhan. Bapak Ibu kalau kita baca ayat ini lepas dari teks, seolah-olah langsung, ya, kita langsung tidak melihat latar belakang yang panjang, kita akan mungkin kehilangan pesan Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini simple saya mau bilang begini, di tengah keadaan yang carut marut yang dihadapi oleh bangsa Israel, ya, bahkan dibilang di situ orang yang macam-macam kan, saudara. Saya kasih warna kuning di situ untuk menjelaskan tentang keadaan bangsa yang dipandangan, ya, Habakuk. Mereka itu udah murtad di hadapan Tuhan. Jadi orang Israel itu sudah berpaling dari Tuhan, sehingga yang mereka buat seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ada kesombongan, keangkuhan, lalu kemudian ada pengkhianatan di antara bangsa Israel. Saudara juga bisa lihat di sini, menggaruk bagi dirinya sesuatu yang bukan miliknya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, engkau menjarah banyak suku bangsa karena darah manusia tertumpah itu, karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya. Ini berbagai macam kutuk yang hadir, ya, yang disampaikan kepada orang Israel. Mulai dari ayat 6 sampai di ayat 20 Bapak Ibu Saudara, hanya ayat 14 dan ayat 20 membicarakan tentang Tuhan seperti apa. Saya mau coba narik ini untuk apa yang sedang kita alami hari ini. Ada banyak keadaan yang sebetulnya punya kemiripan seperti ini. Tuhan sedang pakai untuk gugah orang-orang percaya. Halo, saudara tangkap yang ini. Tuhan sedang pakai banyak perkara yang sedang kita hadapi hari-hari ini untuk nanti sampai pada kalimat di sini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan saya berdoa
Biar kita jadi orang-orang yang tetap hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Yang sama-sama percaya itu terjadi atas hidup kita pribadi. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, karena ini pesan yang disampaikan oleh Pak Niko kemarin, saya mau ajak kita untuk lihat apa saja yang di tengah kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat ada catatan yang saya tulis sini. Habakuk bergumul dengan persoalan yang amat menggelisahkan. Bagaimana Allah dapat pakai bangsa jahat untuk habiskan bangsanya. Dan catatan itu ada di sini. Saya pakai gambar bulan sabit ini. Ini bangsa Israel ini ada pasti titik di sini. Orang dari Mesir, ya ini kekuatan dunia pada zaman itu, yaitu Mesir dan Babel. Mereka waktu Babel datang menyerang Mesir, lewati Israel. Sehingga dalam catatan itu Bapak Ibu Saudara, setelah Nebukadnezar mengalahkan Mesir, dia balik dan kemudian perangi bangsa Israel. Tokoh-tokoh yang dibawa lebih dulu, yaitu Daniel dan 3 rekannya yang kemudian dibawa ke Babel. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara kalau baca sejarah, itu ada 3 kali Babel menyerang Yerusalem. Dan kali ketiga Nebukadnezar, bumi hanguskan, bait Allah diratakan oleh Nebukadnezar. Ini menjadi latar belakang yang dilihat oleh Habakuk pada waktu itu. Ayat yang paling kita kan sering mungkin dengar khotbah, dikutip, dijadikan ayat yang beri semangat buat orang, harapan buat orang. Sekalipun, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Itu bagian akhir, itu bagian yang ketiga. Atau di pasal yang ketiga daripada teks itu tentang harapan daripada apa yang dilihat oleh Nabi Habakuk ini. Tentang kondisi yang terjadi. Tapi dia melihat bahwa dia akan tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Saya baca beberapa data kemarin. Waktu dengar pesan semoga Paskah ini COVID selesai. Sementara berita itu terdengar, saudara baca di data, di Singapura sekarang udah masuk COVID yang varian baru yang tersebar di China dan punya dampak yang cukup serius. Sekarang udah masuk Singapura. Ada banyak situasi yang terus sepertinya nggak selesai. Berita yang paling terakhir tiba-tiba muncul hepatitis misterius. Wah, ini tambah masalah lagi nih Bapak Ibu Saudara. Kayaknya nggak selesai, tidak selesai. Tapi hari ini saya harus bilang ini buat Bapak Ibu Saudara. Apa yang disampaikan oleh Habakuk, dia sedang melihat perkara-perkara yang nanti di depan hari. Ini pesan eskatologis. Ini bukan pesan yang sekarang Bapak Ibu Saudara. Tapi ini pesan yang nanti. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca sama-sama ini. Baca ulang Bapak Ibu Saudara. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Ini bahasa Ibraninya. Saya mau coba ajak kita untuk lihat kata-kata penting dalam teks ini. Saya udah kasih huruf tebal di sini. Yang akan saya bahas hari ini. Yaitu penuh, pengetahuan, terus kemuliaan, lalu air, kata air di dalam teks ini. Nah, saudara, mari lihat sama-sama. Kata bumi penuh di sini, saudara, kata teti male itu bentuk nifal. Kalau yang lalu Bapak Ibu Saudara saya sempat kutip satu pesan dari 2 Tawarik pasal 31, itu bentuk hifil. Nah, ada 7 jenis akar kata dalam bahasa Ibrani. Kalau hifil itu menjelaskan tentang sebab akibat. Jadi kata itu ketika dipakai, penulis sedang mengutip kata itu untuk menjelaskan buat kita bahwa kalau itu terjadi karena ada sebab yang dibuat oleh subjek. Nah, tapi kalau nifal itu bentuk daripada bahasa Ibrani, akar kata bahasa Ibrani yang menjelaskan sifatnya pasif. Jadi sesuatu yang terjadi buat subjek itu bukan karena tindakan subjek, tapi ada sesuatu yang lain yang melakukannya terhadap subjek itu. Dan dalam teks ini tentu kita pasti gampang pahami, kata bumi akan penuh dimaksud di sini bukan kita yang melakukan, bukan kita yang upayakan supaya kemuliaan itu turun. Halo?
kalau nggak tangkap ini Bapak Ibu Saudara, nggak perhatikan poin-poin ini, kadang Bapak Ibu Saudara ada pesan yang disampaikan tanpa mempelajari betul kata yang dimaksud oleh sang penulis, lalu kemudian memberi beban kepada kita sebagai subjek. Saudara tangkap maksudnya? Tangkap ya, yang saya sedang bilang ini. Jadi seolah-olah begini, kita yang harus buat sesuatu supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya harus ngomong seperti ini supaya menjadi koreksi buat beberapa kadang beberapa pesan-pesan itu Bapak Ibu Saudara seolah-olah kemudian membawa kepada manusianya. Padahal kata yang dipakai di sini nifal ini Bapak Ibu Saudara itu sifatnya pasif. Jadi bumi ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan bukan karena kitanya, tapi Allah yang akan lakukan itu buat kita semua. Yang percaya, yang mengerti, katakan amin. Itu yang dilihat oleh Habakuk. Di tengah kondisi bangsa Israel yang sedang diperangi oleh Babel, sedang dihancurkan oleh Babel karena kemurtatan mereka. Dia sedang melihat bahwa Tuhan akan penuhi bumi ini. Dan seperti kata ini maksudnya, diisi Bapak Ibu Saudara, ditumpahkan, atau bahasa tadi lagu tadi, apa? Mengalir, ya, memenuhi kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya waktu itu biar dipercepat. Yang saya maksudkan, apa yang dilihat oleh Habakuk, itu juga yang dilihat oleh Yesaya ketika dia bicara tentang tunas Isai di pasal 11. Coba kita buka Yesaya pasal 11. Kita baca dulu perikopnya. Raja damai apa? Yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Langsung lompat aja di ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Coba baca ayat 11. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dan tempat kediamannya akan menjadi apa? Mulia. Bapak Ibu Saudara kalau baca ayat ini kira-kira apa yang saudara tangkap? Setelah baca ayat 9 lalu baca ayat yang ke-10. Apa yang ditangkap dari ayat ini? Saudara kalau baca ayat ini pasti langsung muncul di sini. Ini peristiwa yang terjadi eskatologis. Tangkap eskatologis. Sesuatu yang nanti terjadi ketika Yesus berdiri sebagai raja atas seluruh bangsa di dunia ini. Karena mengapa alasannya? Ayat 9 ini belum terjadi sampai hari ini. Saya baca ulang. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Apakah pernah ada dalam catatan sejarah? Saudara pernah ketemu di Israel tidak ada yang berbuat jahat? Sampai hari ini kejahatan tetap jalan. Artinya itu sesuatu yang belum terjadi, belum tergenapi. Itu sesuatu yang nanti akan datang dan akan kita lihat di depan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini penggunaan kata ini Bapak Ibu Saudara ada 249 kali. Nah, beberapa contoh yaitu Keluaran 10 ayat 6. Dibilang gini, belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir. Mari coba saudara bayangkan seperti itu gambarannya. Jadi kalau lihat film apa? Ten Commandment, itu belalang sampai di setiap area pokoknya ada belalang di situ. Mari pikirkan sesuatu yang akan ada di depan kita. Yang kita sedang bicara tentang Pentakosta ketiga, Bapak Ibu Saudara. Apa itu yang saya maksudkan? Kita sedang melihat ada sesuatu yang penuh seperti gambaran itu yang akan terjadi di bumi ini. Yang percaya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, terus kemudian dibilang begini, bagian yang lain Yoel, pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat pemerasan anggur kelimpahan sari buah. Terus 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Itu buli-buli yang kosong itu. Ditumpahin atau dia pindahkan minyak yang ada di satu buli-buli itu. Disiram ke buli-buli yang lain. Kata timale itu Bapak Ibu Saudara. Yang dipakai untuk menjelaskan peristiwa itu. Jadi
Mari lihat gambaran seperti ini yang akan ada di depan kita. Dan itu peristiwa besar yang akan terjadi buat gereja Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ini saya kasih gambaran ini Bapak Ibu Saudara. Ya, ini kayaknya Rusia sedang mau bom mana-mana ini, bumi ini. Sepertinya mau hancur dengan keadaan ini. Ini kalau dilepas, macam-macam kondisi yang menakutkan sedang ada di depan kita. Tapi dengar baik, hal yang next dari semua perkara ini, yaitu Tuhan akan melakukan perkara seperti yang dinubuatkan dalam Habakuk pasal yang kedua buat bumi ini. Yang percaya katakan amin. Mari terus berdoa, mari terus nantikan Tuhan. Bukan kita yang mengupayakan supaya itu terjadi, tapi Tuhan sendiri yang akan mengerjakan itu buat saudara dan saya. Hal yang paling penting di sini Bapak Ibu Saudara, ya tidak sekedar hadir secara universal, tapi dalam catatan yang lain beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan memenuhi bait Allah dengan kemuliaannya. Mari kita juga berdoa biar gambaran seperti itu juga terjadi dalam gereja kita. Biar Tuhan penuhi, ya Tuhan penuhi seperti Dia penuhi belalang-belalang di setiap rumah. Apa? Mari bayangkan seperti buli-buli yang diisi sampai penuh. Seperti itu pengalaman yang terjadi dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan, gereja kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, mari lihat yang kedua. Saudara, kata yang dipakai yaitu kata ini Bapak Ibu Saudara. Ladaat. Kata ladaat ini dipakai sampai 944 kali. Nah, ini bentuk infinitif konstruk ya. Bapak Ibu Saudara, ini kal. Bukan seperti tadi nifal, ini kal. Nah, saudara, kata ini, kata pengetahuan ini dalam akar kata ini, akar kata yada. Ini kata yada, tapi dalam tulisan tadi karena bentuk konstruk, itu dipakai kata ladaat. Nah, kata yada itu punya arti ini Bapak Ibu Saudara. Mengungkapkan banyak ya corak pengetahuan. Jadi bukan hanya pengetahuan dalam tanda petik tadi. Nanti kalau kita baca lanjut menjadi lebih detail. Yaitu pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Tapi kata yadah itu dipakai dalam bentuk berbagai corak pengetahuan. Kalau saya maksudnya mau bicarakan itu untuk kondisi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita sedang melihat perkembangan pengetahuan yang begitu luar biasa. Itu yang memang dinubuatkan dalam Alkitab. Seperti Tuhan sedang tumpahkan itu buat dunia ini. Pengetahuan yang seperti itu sedang kita lihat di depan kita. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kalau pengetahuan dunia itu mengalami perkembangan, mestinya pengetahuan tentang Tuhan itu juga mengalami perkembangan yang pesat. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kita sedang melihat perkembangan pengetahuan begitu luar biasa dalam berbagai hal. Dan itu yang sedang dilihat oleh Habakuk pada waktu itu. Jadi di tengah kondisi orang Israel yang sudah jadi begitu naif keadaannya. Dia punya pengharapan yang besar bahwa satu hari nanti bumi ini akan dipenuhi, akan diisi. Diisi dengan apa Bapak Ibu Saudara? Diisi dengan pengetahuan yang luar biasa itu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang yang malas. Mari kita belajar, amin. Mari kita terus belajar untuk mengenal Tuhan. Karena ada banyak hal yang Tuhan sedang terus singkapkan atau bukakan buat kita semua yang mengerti. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kata yada itu dipakai untuk menjelaskan, untuk membedakan atau mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah, mari lihat yang ketiga, yaitu tentang kemuliaan. Saudara, bumi penuh dengan kemuliaan. Ini et kefot ada 376 kali dipakai Bapak Ibu Saudara. Ini et itu objek langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata yang dipakai di sini, kata kemuliaan itu sebetulnya dipakai dalam bahasa Ibrani itu untuk menjelaskan yang pertama, Saudara, yang pertama, kekayaan dalam status sosial seseorang sehingga membuat orang itu mendapat kemuliaan atau kehormatan. Jadi kata kabot itu pertama kali dipakai
itu untuk menjelaskan seseorang yang kaya, seseorang yang dalam kedudukan sosialnya, karena dia punya kedudukan yang istimewa, dia mendapat kemuliaan atau dia dihormati. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kata itu dipakai. Nah, lalu kemudian orang yang punya tanggung jawab. Jadi orang yang menerima sebuah tanggung jawab, kata Alkitab memang layak dihormati. Saya nggak ngomong yang pertama dulu, karena yang pertama ini menjadi, kalau bilang kekayaan, kehormatan, kekayaan dan kedudukan sehingga membuat seseorang layak mendapat kehormatan. Sisi yang secara rohani semua kita, karena kita percaya Yesus, kita menjadi anak raja. Sehingga kita layak untuk mendapat kehormatan. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan faktor itu Bapak Ibu Saudara. Secara rohani bukan faktor itu. Tapi faktor karena kita percaya Yesus, kita layak untuk mendapat kehormatan. Tapi hal yang kedua, seseorang yang pegang tanggung jawab, itu layak untuk mendapat penghormatan atau kehormatan. Ada teks-teks yang lain dalam perjanjian baru yang menjelaskan perkara itu. Termasuk penatua, para penatua harus dihormati 2 kali lipat. Itu kata firman Tuhan. Nah, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya Alkitab bicara tentang sebuah tanggung jawab, itu kehormatan. Nah, mari yang terima tanggung jawab, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Sebab itu dipersepsikan dengan kemuliaan atau kehormatan yang harusnya memang diterima oleh orang-orang yang menerima sebuah tanggung jawab. Yang percaya katakan amin. Mari lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan yang terakhir. Kata yang dipakai yaitu kata kamayim. Kata kamayim ini bicara tentang air Bapak Ibu Saudara. Jadi air yang digambarkan seperti menutup dasar laut Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 104 itu menjelaskan tentang Tuhan menciptakan air di langit Bapak Ibu Saudara. Di awan, air di bumi. Nah itu yang dijelaskan kemudian atau mundur ke belakang pada waktu peristiwa air bah. Semua pintu air itu dibuka, Bapak Ibu Saudara, itu penggambaran ketika Tuhan mencurahkan rohnya dalam teks ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan mencurahkan kemuliaannya, pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti itu keadaannya, atau seperti itu modelnya. Dan saya harus bilang ini buat Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang begitu dahsyat yang sedang ada di depan kita. Amin. Ada sesuatu yang begitu luar biasa. Sebuah pengalaman rohani yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Itu akan ada di depan saudara dan saya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, nantikan itu. Siapkan diri untuk lakukan hal-hal yang menjadi bagian kita. Sehingga apa yang menjadi sebuah nubuatan tentang peristiwa ini, biar kita alami dalam kehidupan kita. Khususnya kita alami di gereja kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab berkata barang siapa makan dan minum perjamuan kudus, hendaklah ia makan dengan cara yang benar. Karena itu mari masing-masing orang siapkan diri di hadapan Tuhan. Mari koreksi diri kalau ada dosa, kalau ada kesalahan. Mari minta ampun dari hadapan Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami ini orang berdosa, upah dosa maut. Tapi karena kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mati buat kami, supaya kami yang berdosa, kami dibenarkan, kami diampuni, kami diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan, karyamu atas hidup kami. Hari ini di hadapan Tuhan, layakkan kami ya Abba, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Abba. Hamba mau berdoa, berkati semua jemaat-Mu ya Abba, berkati dalam nama Yesus. Biar ketika kami makan dan minum perjamuan kudus ini, kami terus mengingat korban Kristus. Dan kami akan memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di atas
atas kepala kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di antara Kristus? Mari minum, katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengharapan. Terima kasih buat firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan buat hal-hal yang dahsyat yang tersedia buat kami, tersedia buat gereja-Mu ya Allah. Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat dua tangan kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Abah. Apa yang Kau firmankan, sesuatu yang akan ada, sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan kami saksikan. Bumi ini dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, akan kemuliaan Allah. Kami akan melihat tidak ada lagi yang berlaku jahat. Kami akan lihat semua lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati yang luka, yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan terbang bersama-Mu Bapa. Katakan sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersama-Mu Bapa. Ku kan terbang bersama-Mu Bapa. Ku kan terbang bersama-Mu Bapa. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu ya Abah. Biar hari-hari di mana kami sedang
akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kami semua mengalami kasih Tuhan. Kami semua mengalami pencurahan roh-Mu ya Aba. Kami semua melihat rumah-rumah kami, kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Ada mujizat-mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Perkara-perkara dahsyat Tuhan nyatakan buat semua kami ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu ya Aba, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari... Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah melalui hari-hari hidup kami hingga saat ini Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau urapi kami semua, Engkau pakai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat presiden, buat wakil presiden, para menteri, para pemerintah di bangsa kami Indonesia, di kota kami Tuhan, kami berdoa. Tuhan, urapi para pemimpin kami, Engkau berikan hikmat ya Tuhan. Kami percaya setiap kebijakan yang mereka ambil, itu semua asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati semua mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan.
Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Biar mereka menjadi contoh bagi rekan sekerja mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak-Bapak rohani kami, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo, buat keempat wakilnya, dan juga Bapak Pendeta Budi Sastra Kairon kami Tuhan. Tuhan, bukan karena kebetulan Engkau pilih mereka, Engkau tempatkan di bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai secara luar biasa. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka melayani, ada mujizat terjadi, ada kebangunan rohani, ada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa buat Bapak Pendeta Ishak Moses bersama istri dan anak-anak Tuhan, yang menjadi tempat itu, mengembalakan di tempat ini. Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa kami, buat kota kami Makassar ya Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hamba-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan, Engkau berkati, urapi semua mereka Tuhan. Dalam pekerjaan usaha mereka Engkau buat berhasil ya Bapak. Begitupun juga jemaat yang mengikuti Zoom di rumah-rumah Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai mereka buat menjadi pelayan-pelayan-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat tangan Bapak besar, arahkan hati buat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau naik, engkau jadi kepala, jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.